Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar menuai sorotan. Selain rekrutmen anggota yang dinilai mirip jaringan terorisme, organisasi ini juga dicap ilegal dan terlarang. Timnet secara eksklusif berhasil mewawancarai pendiri sekaligus Ketua Umum Gavatar hingga organisasi ini bubar di tahun 2015. Sebenarnya apa yang kemudian mendorong untuk melakukan hijrah begitu, atau orang-orang dari luar Kalimantan kemudian datang ke Kalimantan seperti itu, Pak? Ya, jadi ada beberapa faktor ya. Pertama, perjuangan pergerakan Fajar Nusantara ini kan sudah mengalami benturan di masyarakat. Kita dibenturkan dengan beberapa elemen masyarakat sehingga kami tidak lagi bisa berkarya, khususnya yang ada di luar Kalimantan ini. Di Jawa, di Indonesia bagian timur, kami dihadapkan dengan masyarakat. Nah, tetapi kalau ormas ini sudah tidak lagi diterima oleh masyarakat, masa kami memaksakan diri? Nah, karena adanya sebuah tadi keyakinan-keyakinan tertentu yang dipermasalahkan, ya, yang berbeda dengan masyarakat umum, sehingga kita dipermasalahkan, kita diusir, kita dipukuli, dihujat, dan akhirnya kita milih lebih baik kita mengalah, gitu. Nah, kalau kita tidak lagi diterima di masyarakat, ya, taruhlah Pulau Jawa dan di luar daerah itu, kami akhirnya memilih Borneo. Karena kenapa? Kami sudah bubarkan. Jadi kan kita tidak ditolak lagi, kita bubarkan ormas ini. Dalam beberapa pemberitaan ada beberapa pengakuan dari anggota keluarga yang saudaranya dikabarkan pernah bergabung dengan Gavatar begitu. Dikabarkan di situ melarang melakukan sholat 5 waktu, mohon maaf, kemudian melarang puasa atau kewajiban agama Muslim lainnya. Benar begitu, Bapak? Itu kan bahasa orang kepada orang-orang Gavatar. Kami ini tidak pernah melarang siapapun. Karena tadi saya katakan Gavatar itu organisasi terbuka, bukan organisasi keagamaan. Kami tidak mengurusi ritualitas. Kami tidak mengurusi hal-hal sifatnya ritual. Silakan. Banyak sekali isu di Indonesia ini, akhir-akhir ini. Salah satunya memang tentang Gavatar kemudian. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan paham atau nilai tertentu. Pendapat Pak Mahfuz sendiri, pemikiran soal terorisme atau gerakan teroris begitu, Pak, yang biasanya berbasis cita-citanya itu akan sebuah negara ideal. Saya tidak ingin komentar terlalu jauh tentang terorisme ini, tapi jelas mereka itu kan justru yang membawa nilai-nilai atau bendera paham tertentu, agama tertentu. Ya, walaupun sebenarnya agama itu tidak mengajarkan itu juga gitu. Tapi Gavatar adalah sebuah gerakan yang tidak memilih jalan itu. Ya, Gavatar ini dideklarasikan pada 21 Januari 2012 dan memang sudah dilarang oleh pemerintah 10 bulan kemudian, yaitu 20 November 2012. Namun Gavatar ini bukan nama yang baru saja, sebelumnya juga sudah berganti nama. Ya, menurut kajian MUI awalnya itu bernama Mila Abraham, ya, yang merupakan penjelmaan dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang pendirinya adalah Ahmad Musaddiq yang pernah dipenjara di Jakarta beberapa waktu lalu karena kasus penistaan agama dengan mengaku sebagai nabi. Ya, dan juga sempat berganti nama menjadi NKSA ya, atau Negara Karunia Tuhan Semesta Alam. Namun terlepas dari itu semua dianggap sebagai ajaran sesat karena juga mencampur adukan antara ajaran Islami maupun juga dari Nasrani serta Yahudi. Tapi terlepas dari itu semua harus kembali lagi balik ke Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45 itu.